Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Halo Sobat Podcast. Selamat datang di Podcast SDN 013 Penajam. Ruang berbagi inspirasi, cerita, dan praktik baik. Pada episode kali ini, kita akan membahas suatu topik penting dan hangat diperbincangkan, yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Transisi ini bukan sekedar perpindahan tempat belajar, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan anak-anak dengan hati agar mereka merasa aman, nyaman, dan percaya diri memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yuk kita dengarkan bersama pengalaman, pandangan, dan solusi dari narasumber yang pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Oke, ada dari narasumber kita kali ini, yaitu yang pertama ada dari Ibu Bupati Penajam Pasar Utara yang juga sebagai Bunda PAUD Kabupaten Penajam Pasar Utara, Ibu Hajah Dewi Yuliana SE. Lalu ada juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dr. Haji Andi Singkeru MAP. Setelah itu Kepala Bidang PAUD dan PNF, Bapak Durajat MPD. Dan yang terakhir yang selalu membersamai kita yaitu Kepala Sekolah kita SDN 013 Penajam, Ibu Hajah Rusmilawati SPDMM. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Sehat, ceria Bapak Ibu ya. Tadi sudah ketemu sama anak-anak. Sudah lihat aktivitas anak-anak tadi Bu ya. Tadi sempat ke kelas untuk melihat anak-anak melakukan kegiatan di hari kedua MLS. Baiklah Sobat Podcast SDN 013 Penajam, tanpa berlama-lama lagi nih kita akan menggali lebih jauh tentang apa sih transisi PAUD ke SD itu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bunda PAUD ya. Kepada Bunda PAUD kita. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, bagaimana pandangan Ibu sebagai Bunda PAUD terhadap pentingnya transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD? Kalau menurut saya pribadi ya, transisi dari SD itu sangat penting. Dimana pada saat mereka PAUD, itu kan mereka hanya belajar bagaimana bermain, nyanyi. Jadi ketika mereka ya tidak ada tekanan lah. Jadi ketika mereka masuk ke dunia sekolah yang sebenarnya yaitu SD, saya mengharapkan bahwa mereka itu siap baik secara fisik maupun mental. Dimana juga saya mengharapkan agar di tiap sekolah di SD itu ciptakanlah lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Bagaimana mereka merasa nyaman di sekolahan, bagaimana mereka merasa dihargai. Jadi tidak hanya sekedar mereka cuma belajar membaca, menulis, begitu. Saya mengharapkan sekali bahwa kepada guru-guru tenaga pendidik yang ada di SD, supaya mereka selain diajari tentang belajar menulis, membaca maupun itu, saya mau mereka diajarkan tentang nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran, bagaimana mereka menghargai teman-temannya, bagaimana mereka bekerja sama dengan teman-temannya, bagaimana mereka bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab atas segala perbuatan yang mereka lakukan. Mungkin seperti itu menurut saya. Baik, jadi menurut Ibu pembiasaan sedari dini Bu ya, tentang karakter baik dari anak-anak. Pembentukan karakter anak sejak dini. Oke, baik. Kalau gitu kita beralih dulu kepada Bapak Kepala Dinas. Izin Bapak Kepala Dinas, yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada tidak kebijakan khusus dari dinas terkait kolaborasi antara satuan PAUD dan SD dalam mendukung transisi SD yang menyenangkan ini? Jadi pemerintah sekarang ini kan sudah memberikan kebijakan
sekolah diharap agar yang betul kata ibu tadi bahwa mereka ini kan masuk ke dunia baru dari mereka yang selama ini posisinya cuma bermain, menghadapi apa namanya itu eh, alat-alat bermain. Nah sekarang mereka sudah mulai masuk ke dunia baru dengan belajar. Ya. Nah oleh sebab itu sebagai perantar pada proses belajar, maka dia diberi awal dulu supaya dia mengerti tentang masalah tanggung jawab, disiplin, belajar. Dia harus diantar ke sana pelan. Seperti tadi kita waktu meninjau tadi ada yang gambar. Itu yang semua itu yang tentu dihadapi semacam seperti itu. Nah, ketika guru ini tidak sabaran, amat-amat risiko besar terhadap bagi kepentingan karakter anak. Semacam seperti itu. Okay. Menyambung dari jawaban Pak Kadis tadi, saya menanyakan lanjut ke Ibu. Jadi kira-kira Bu, apa saja langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan sekolah ini Bu untuk membantu anak-anak PAUD supaya mereka itu dapat beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru? Tentunya seperti yang kita laksanakan sekarang PLS selama 5 hari itu adalah salah satu untuk kita memberikan fasilitas kepada anak-anak yang baru masuk dari PAUD ke SD. Di mana dunia SD ini tentunya akan berbeda dengan di dunia PAUD yang biasanya mereka masih dibimbing, dibantu orang tuanya, walaupun tadi masih ada tampak ya ada satu dua orang tua yang masih mendampingi, tetapi itu tidak mengapa karena masih transisi. Kemudian di sekolah ini memang sudah disediakan sarana-prasarana yang mendukung untuk anak-anak, di mana mereka akan tahu di mana tempat dia sholat, tempat dia ke toilet, kemudian di perpustakaan dan lain-lain, sehingga kakak-kakak kelasnya pun akan mendukung adik-adiknya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan suasana baru, dan dengan kemandiriannya. Ya. Oh, jadi salah satu cara atau langkah konkret dengan diadakan MPLS 5 hari ini Bu ya, yang menyenangkan. Oke, lanjut. Boleh dilanjut ya Bu ya? Bagaimana cara sekolah mengkomunikasikan tentang proses transisi ini kepada orang tua wali murid? Apakah ada pertemuan khusus atau apa melalui media sosial ataupun apa gitu, buklet media atau lain sebagainya Bu? Saat ini teman-teman guru kelas sudah membentuk paguyuban untuk kelas 1, guru kelas 1 sampai kelas 6 bagi orang tua, sehingga sosialisasi kegiatan sekolah di masa transisi ini akan terpenuhi, akan tersampaikan ke orang tua. Kemudian 3 hari ke depan selesai PLS di hari ketiga, kita akan mengundang orang tua khususnya di kelas 1 untuk mensosialisasikan program-program sekolah di SD yang nantinya mungkin akan diikuti oleh juga anak-anak SD kelas 1, sehingga dia sudah terbiasa nanti untuk disiplin tadi, dengan mandiri, dengan minat bakat yang mereka punya dikembangkan kembali dari TK, dari SD atau dikembangkan kembali. Itu cara kita untuk mensosialisasikan. Kemudian dengan media sosial yang ada di SD yang kita punya juga salah satu. Oke, jadi salah satunya adalah memanggil orang tua nanti untuk sosialisasi program-program yang dapat menyalurkan bakat minat anak-anak. Tentunya pasti akan diikuti oleh peserta didik baru di kelas. Oke, baiklah. Saya boleh ke Bunda PAUD lagi bertanya. Baik, Bunda PAUD, kira-kira apa peran strategis Bunda dalam memastikan anak-anak usia dini itu dapat mendapatkan pengalaman agar transisi PAUD ini berasa aman, nyaman, dan menyenangkan? Oh iya, kira-kira apa peran strategis Bunda PAUD dalam memastikan anak usia dini ini mendapatkan pengalaman transisi dari PAUD ke SD di lingkungan belajar yang baru, nanti yang mempunyai pengalaman yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Kalau saya pribadi sih, peran serta Bunda PAUD ini salah satunya yaitu dengan bermotivasi dengan tenaga-tenaga pengajar yang ada di PAUD agar mereka dalam mendidik anak-anak yang di PAUD itu dengan memahamikan bagaimana
bagaimana menciptakan lingkungan belajar itu yang menjadi menyenangkan, yang tidak membosankan buat mereka, mungkin dengan bermain sambil belajar, ya mungkin sedikit sekali mungkin dengan mengajak mereka bernyanyi. Saya bilang, jadi mereka tidak merasa seperti berada di lingkungan sekolah yang kaku. Saya bilang, menurut saya seperti itu sih. Itu kita motivasi, kita bantu, maksudnya kita gerakan tenaga-tenaga pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Penajam itu untuk selalu mengajarkan, menanamkan bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, nyaman buat mereka, yang menyenangkan, sehingga mereka ketika mereka berangkat ke sekolah itu mereka tidak seperti merasa takut atau jadi malas, jadi malah mereka semangat sekolah karena ibaratnya karena apa? Karena mereka selain mendapatkan pelajaran, bagaimana mereka juga mendapatkan nilai-nilai ya tadi saya bilang, seperti yang tadi saya bilang, nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan. Jadi mereka kita bagi tenaga PAUD, saya harapkan mereka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. menyenangkan buat anak kita, sehingga mereka selalu semangat tiap hari untuk pergi ke sekolah. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan guru ya Bu ya. Iya betul. Jadi media atau metode pembelajaran dari Pembelajaran mereka. si guru ini harus menyenangkan bagi anak-anak. Lalu sekolah juga harus menciptakan sekolah yang memang ramah anak. Jadi anak itu merasa aman nyaman di sekolah Nyaman, tersebut. sehingga mereka ketika mereka pergi sekolah, Mhm. mereka tidak merasa enggak, saya takut pergi sekolah ini guru. Nah itu mungkin seperti itu. Oke, baik. Mereka selalu semangat. Semangat, jadi Selalu rindu gitu ya. ingin ke sekolah tiap Iya, hari. iya, ketemu sama teman sama guru Iya, gitu. teman-teman yang menyenangkan, guru-gurunya yang ramah, cara belajar mereka, cara mengajar mereka juga menyenangkan anak-anak, gitu. Mungkin seperti itu. Baik Ibu. Izin saya beralih ke Bapak, Kepala Bidang PAUD dan PNF, Bapak Durajat MPD. Kira-kira kalau dari Bapak itu apa, ada nggak sih Pak program atau inisiatif yang telah dilakukan oleh bidang PAUD untuk memfasilitasi transisi PAUD ini agar berjalan dengan baik? Baik, Bu. Jadi di bidang PAUD dan PNF di tahun 2025 ini sebenarnya secara keseluruhan ada 11 program. Tapi yang langsung berkaitan dengan transisi PAUD ke SD itu hanya 2 kegiatan. Salah satunya sudah kita laksanakan di hari ini. Tetapi sebelumnya itu melalui Pokja Buka PAUD kami sudah mengadakan kegiatan selama 1 hari. Ya, selama 1 hari, semestinya 3 hari, tapi karena rasionalisasi kegiatan kami jadi 1 hari dengan mengundang Pokja Buka PAUD Desa Kelurahan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang dipimpin langsung oleh beliau. Dan pada prinsipnya kegiatan itu adalah Bunda PAUD mengajak Bunda PAUD Desa Kelurahan untuk mengajak anak-anak kita yang usia sekolah atau PAUD itu, usia TK atau PAUD itu untuk bersekolah. Karena APS kita di PPU itu cukup tinggi. Ya, jadi masih ada anak-anak usia PAUD 3-6 tahun itu yang belum bersekolah. Tetapi ini juga banyak faktornya memang. Salah satunya faktor adalah aksesibilitas sekolah dengan tempat tinggal. Jadi tempat kita itu cukup luas. Kalau kebijakan satu desa satu PAUD sudah dilaksanakan. Tetapi ada hubungan tempat tinggal warga kita dengan sekolah TK atau PAUD cukup jauh. Itu salah satu penyumbang mereka tidak bersekolah PAUD. Yang kedua, sebenarnya sekolah PAUD itu termasuk sekolah yang mahal. Dibandingkan SD SMP karena dari 150 lembaga itu 148 swasta Pak Kadis. Jadi namanya swasta pasti mahal. Tapi optimalisasi dari Pemda melalui Dinas Pendidikan dan bantuan Bunda PAUD, alhamdulillah tahun ini kita akan mengirimkan guru-guru dalam rangka peningkatan SDM. Itu programnya Pokja Bunda PAUD. Itu adalah peningkatan SDM. SDM guru-guru PAUD kita memiliki 150 lembaga, gurunya 612, yang belum S1 itu sebanyak 122. Alhamdulillah baru di tahun ini melalui kebijakan Bunda PAUD Kabupaten kita ada program peningkatan SDM sebanyak 30 guru akan dikuliahkan melalui beasiswa Kesra
mudah-mudahan nanti sisanya 90 secara bertahap Iya. menyesuaikan anggaran kami akan ada. Pure itu Pak gratis untuk PAUD, guru-guru Ini PAUD. sedang dihitung sedang dihitung SKS-nya karena mestinya RPL itu 4 semester ya. Tapi kalau seandainya guru-guru kita tidak secara keseluruhan tidak bisa menempuh 4 semester, berarti 5 semester. Nah, kalau 5 semester, 4 semester sudah menjadi diskusi kami dengan Bapibang dan Kesra dan bagian pemerintahan, itu dibiayai oleh Pemda. Tinggal 1 semesternya nanti polanya seperti apa. Nah, kalau pembicaraan terakhir kami yang 1 semester seandainya memang harus 5 semester, itu kita minta keringanan 50% dari biaya per semester. Dan ini programnya sudah berjalan. Agustus ini Agustus ini. sudah berjalan. Ya, jadi ini saat ini sedang dihitung kreditnya oleh asesor dari Ada syarat khusus nggak Pak untuk dapat? syaratnya ada tentunya dari guru-guru kita yang 122 itu diutamakan sesuai arahan pimpinan kami Pak Kadis. Carilah guru-guru yang memang pengabdiannya cukup lama. Jadi dicari rekan-rekan guru diutamakan yang masa kerjanya 5 tahun ke atas. Seperti itu. Yang kedua ya tentu SMA SMK lulusannya. Ya, yang ketiga berkemauan tinggi untuk melanjutkan kuliah, jangan sampai nanti kita kuliahkan di tengah jalan buntu Pak Kadis. Ini beresiko sekali. Jadi nanti ada surat pernyataannya juga seperti itu. Jadi nggak ada batasan umur ya, yang penting masa kerjanya di atas 5 tahun. Teman-teman saat ini yang masuk kami lihat yang paling senior itu berusia 51 tahun. Artinya masih mungkin. Ya, karena kalau guru TKP itu usia 60 masih awet muda Pak. Masih awet muda. Oke. Baiklah, terima kasih Pak. Semoga programnya nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik, menyambung dari jawaban Bapak Durajat tadi, saya ingin menanyakan kembali kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, apa langkah konkret yang telah dilakukan Dinas dalam mendampingi guru-guru SD agar memahami karakteristik peserta didik dari PAUD ini, Pak? Makanya kita kadang melaksanakan dan setiap kali melaksanakan pelatihan-pelatihan. Kemudian juga dinas ya kita perankan para pengawas. Sebagai sekarang kan namanya pendamping untuk supaya melakukan upaya bagaimana proses-proses belajar di sekolah itu memang sesuai dengan kebijakan. Ya, juga dinas pendidikan implementasi dari transisi ini dari pusat ini memang harus karena anak kita ini kan kita upayakan supaya seperti yang dikatakan tadi Ibu Bunda Pak tadi bahwa jangan sampai nanti kita takut menganggap bahwa ternyata belajar itu menakutkan, jadi takut ke sekolah dia. Nah, kalau gitu saya mau ke TK aja, kalau TK bermain aja. Kadang-kadang kita mau kita antar, jadi dia pelan anak. Dan dinas pendidikan program ini dinas contohnya ini kita menghadirkan beberapa untuk supaya betul-betul sekolah ini melihat bahwa memang ini penting dan harus dilakukan dalam proses transisi. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dan kita tentunya membuat ini sebagai upaya untuk supaya di sekolah kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini benar-benar kelas-kelas yang terendah dan pilihlah memang guru yang betul-betul bisa menyenangkan, kemudian juga pendekatannya kepada anak-anak bisa memberikan transisi yang bagus. Karena menghadapi anak-anak itu seperti tadi kan memanggil dia jawil-jawil aja, Nah, kalau anak kan ya, jadi harus dengan pendekatan yang memang gurunya harus betul-betul memilih guru yang berhati nurani, guru yang sabar, guru yang mengantar anak-anak kita pada proses yang terbentuk menghadapi proses belajar yang nantinya tumbuh dengan bagus. Karena kita berharap bahwa mereka-mereka ini menghadapi pembelajaran 20 tahun ke depan tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menghadapi kalau kita keberadaan IKN itu mereka inilah yang akan nantinya menyongsong masa depan keberadaan IKN. Kita berharap bahwa tidak menutup kemungkinan bisa ada nanti anaknya jadi menteri. 20 tahun ke depan itu ketika sudah mereka
besar dan mereka apa namanya itu ya mungkin yang berdekatan dengan ibu yang dicium ibu tadi itu bisa jadi itu Iya, menteri betul. pendidikan, Iya. menteri apa namanya sosial. Iya. Ya, saya kira itu yang dilakukan upaya-upaya. Jadi pendekatan dari guru ya Pak ya, Ya. agar seperti ibu sendiri yang menyayangi anaknya secara tulus gitu Pak ya. Jadi jangan sampai kita jadi penonton, padahal kita tempatnya IKN, jadi warga asus ini jadi penonton sendiri gitu ya. Baik, terakhir ya Pak. Jadi apa nanti harapan Bapak sebagai kepala dinas terhadap guru, kepala sekolah, pengawas dalam menyukseskan transisi PAUD khususnya di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara? Ya tadi kan sudah dijelaskan tadi terkait tadi bahwa kita ini kan kalau kita acu di undang-undang guru dan dosen, yang namanya guru ini kan adalah harus satu dan itu sudah upaya kita lakukan. Mudah-mudahan nanti ke depan ini guru-guru kita baik itu PAUD, kemudian SD, SMP itu tidak ada lagi yang guru kita yang dibawa dari S1. Jadi semua sudah S1 karena tentu kualifikasi ini nantinya masuk ke Dapuri dan mereka bisa menerima sertifikasi. Jadi yang pertama, yang kedua tentu harapan kita adalah mudah-mudahan ke depan guru-guru kita semakin memiliki kualifikasi yang qualified dalam arti bahwa memiliki kompetensi. Kalau kita acu di undang-undang pendidikan itu pedagogiknya bagus, ilmu sosialnya bagus, kemudian juga cara pembelajarannya bagus, kompetensi profesionalnya betul-betul bagus, sehingga apa-apa yang ada di sekolah itu tidak membeda-bedakan. Oh ini anak orang kaya, ini anak ini. Jadi benar-benar harapan kita anak yang menghadapi golden age, anak Indonesia emas. Ya. Jadi kita capai 2045 benar-benar harapan pemerintah, harapan Presiden Indonesia tinggal landas itu benar-benar menjadi anak yang bermutu, mampu menyongsong masa depan yang cerah. Baik, terima kasih Pak. Sama untuk bunda-bunda dan bapak. Sama pertanyaannya terakhir harapan untuk mensukseskan transisi PAUD di SD. Untuk di sekolah SD sendiri tentunya kita berupaya agar sekolah ini mampu memfasilitasi semua kebutuhan murid berdasarkan karakteristik murid. Kemudian yang kedua adalah menciptakan guru-guru yang memang handal untuk semua kelas, jadi tidak hanya di kelas 1 tapi sampai kelas 6 untuk bisa juga memenuhi kebutuhan murid baik itu akademisnya maupun non akademisnya, termasuk dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, kita berkeinginan juga bahwa anak-anak yang nanti lulus dari sekolah dasar itu memiliki karakter yang baik, kemudian cerdas secara intelektual, emosional, kemudian spiritual, serta memiliki dimensi lulusan yang betul-betul mumpuni sehingga nanti siap untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Melalui dengan pembiasaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu saya yakin anak-anak nanti akan terpola kebiasaannya baik di sekolah maupun di rumah melalui kolaborasi dengan orang tua untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter yang baik. Oke, jadi diharapkan outputnya dari kita itu nanti terpenuhi 8 dimensi profil lulusan tadi itu Bu ya. Baik, selanjutnya kepada Bunda PAUD, harapan Bunda PAUD transisi PAUD ke SD di seluruh satuan pendidikan dasar di wilayah ini, kira-kira harapan Ibu terbesar apa Bu? Harapan saya yang paling besar sekolah nanti di saat mereka sudah selesai sekolah itu mereka menjadi generasi muda yang berdaya dan mempunyai kontribusi yang positif bagi masyarakat, dan mereka juga harapan saya nantinya ke depannya itu mereka menjadi generasi muda yang mempunyai kepribadian yang baik dan berakhlak mulia. Mungkin itu dari saya. Oke, jadi intinya baik secara
karakter gitu Bu ya, maupun akademiknya. Baik. Oke, kalau dari Bapak Pak, kira-kira harapan terbesarnya Pak? Ya, harapan saya mewakili dinas pendidikan tentunya di sekolah kelas awal dan yang SD, di semua SD di wilayah PTU, tentunya harapan kami guru-gurunya itu memahami juga bahwa transisi PAUD ke SD itu sangat penting. Jadi tidak ada salahnya guru-guru kelas awal di kelas 1 itu belajar juga pola-pola mengajar guru-guru Oh, TK gitu. supaya anak-anak TK yang baru masuk di SD itu tidak merasa kaget atau terkejut dengan pola-pola pembelajaran. Jadi mungkin pembelajaran kelas awal berhitung, membaca juga tetap disampaikan dengan cara-cara yang menyenangkan ke anak-anak. Jadi harapan Bapak guru-guru SD ini jangan malu untuk Iya. mengupgrade diri, belajar sama juga. guru PAUD gitu Pak Iya, ya. belajar juga. Bagaimana Pelajarannya. cara mengajar yang menyenangkan ala-ala guru PAUD gitu Iya. Pak ya. Kan belajarnya kan tidak harus ke TK PAUD tapi melalui media sosial. Media sosial bisa Pak ya. YouTube. Supaya anak-anak itu nggak kaget gitu ya, dibawa dari lingkungan yang selama ini mereka tahu terus langsung dengan teman yang baru, semuanya serba baru gitu. Baik, luar biasa perbincangan kita hari ini. Jadi kita dapat insight baru dari Bapak dan Ibu narasumber hari ini. Jadi kita sudah sama-sama belajar bahwa transisi dari PAUD ke SD bukan sekedar pindah bangku sekolah, tetapi sebuah proses penting yang harus dirancang dengan hangat, menyenangkan, dan penuh perhatian terhadap kebutuhan anak. Semoga obrolan tadi menambah wawasan dan semangat kita semua bagi pendidik, orang tua maupun pemangku kebijakan untuk menciptakan masa transisi yang ramah dan bermakna. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir menjadi tamu di podcast SDN 013 Penajam. Jarang-jarang Bu ada orang-orang penting jadi satu di podcast kita kan Bu ya. Kapan lagi gitu kalau nggak kita rekam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Sobat Podcast sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya seputar dunia pendidikan hangat. Salam hangat dan mari terus bergandengan untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Bu.